kampung itu tanda-tandanya nggak ada duit itu, Pak Ustaz. Pasti makanannya daging ayam, Ya, daging betul. ikan. Nah, kita sudah Karena tidak punya duit itu. nggak punya duit itu. Kalau punya duit pasti makanannya tahu, Oh. tempe itu. Ada duit tuh pasti tuh. Lagi. Ya. Akhirnya saya juga yang ambil nih satu lagi. Apa tuh? Oh, ini menarik, kuliner. Kuliner. Ya. Iya. Gimana nih kalau kuliner Kuliner. nih? Jadi banyak sekali potensi kuliner khas yang justru menjadi daya tarik sendiri karena itu dilahirkan oleh budaya lokal kita. Iya. Di masyarakat kita ini sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Betul. Dan mungkin variannya itu cukup berbeda dengan daerah-daerah lain. Seperti ini loh, kalau berbicara rujak itu kan biasanya rujak buah ya. Nah ini ada rujak buah juga tapi unik dan saya pernah itu nikmati. Pak Ustaz mungkin belum pernah. Yang apa itu? Rujak kelapa muda pernah nggak? Oh iya, itu itu khusus itu. Diminum kan? Iya. Diminum. Terus yang kedua itu soal ini loh, komoh, tahu komoh? Ya, komoh. Komoh yang terbuat dari belut dan itu dijadikan sebuah minuman ya. Ya, itu sangat Ekstra. enak sekali. Enak dan nikmat. Jadi itu perlu dieksplorasi kembali ya. Itu ya besok. Dan ya. dimodernisasi. Ya. Ya, Artinya ini ya soal kemasannya. ya, gitu dan ya. distandarisasi lah. Standarisasi, Sesuai dengan syarat kelayakan untuk sebuah produk kuliner seperti itu kan. Karena kita negara hukum juga. Ya, gitu betul. Kalau misalnya itu sudah bisa dilakukan oleh masyarakat pegiat kita yang di kuliner itu, insya Allah itu mempunyai daya saing yang cukup baik. Kita tidak akan tidak akan kekurangan referensi untuk itu. Nah, kayak kemarin misalnya kalau kita berkaca dari Jogja dengan khas gudagnya itu skala ekspor loh. Iya. Akhirnya itu menjadi brand daerah itu sendiri gitu. Iya. Dan Gudak ya Jogja gitu. Jogja. Seperti itu. Kayak pelecing sekarang. Pelecing. Ayam taliwang. Ayam taliwang. Tapi sebenarnya masih banyak loh yang nggak ada di daerah lain tapi ada di sini gitu. Betul. Nah, itulah yang perlu kita coba soroti dan kita kembangkan. Kalau misalnya ada kekurangannya, ya kita lengkapi seperti itu kan. Misalnya dari sisi standarisasi segala macam, kelayakan produk segala macam, itu kita lengkapi. Kita fasilitasi. Kita hidupkan kembali sebuah karya-karya leluhur yang sempat tenggelam dan kita hidupkan kembali karena itu adalah bagian daripada kekayaan kuliner kita. Seperti itu. Itu penting tuh sebenarnya. Yang dikhawatirkan jangan sampai ada beberapa kuliner yang kayaknya terbatas yang mampu mengolahnya itu. Belum tergenerasi nih. Kayaknya perlu ruang belajar kuliner gitu ya. Kayak kelak bage itu. Saya pernah tes kelak bage yang dimiliki, yang kita miliki. Iya. Saya punya tamu dari jauh nih, dari luar daerah, dan kita sajikan itu lengkap dengan pelecing-pelecing dan yang lain-lain yang khas. Dan responnya cukup positif dan lahap, agak kejutan juga gitu. Artinya itu mempunyai daya tawar yang cukup baik. Hanya saja kita belum bangun restorannya. Ya, itu maksud saya. Kayak pelecing, pelecing ini seharusnya kita sudah pada level ada pelecing kemasan. Tapi yang menariknya saat ini Pak Ustaz, di beberapa tempat pelatihan gitu ya, malah yang ditajamkan itu bagaimana mereka mampu membuat spaghetti apalah gitu ya, pizza lah gitu ya. Iya, itu saya rasa tidak salah juga. Artinya sebagai khazanah pengembangan gitu kan. Seharusnya ini juga diberikan juga ruang untuk. Nah,
Tapi yang paling pokok itu, pokok itu karena itu bermuara dari kebijakan leluhur. Ya, yang khawatir kan nanti kan nggak ada regenerasinya itu. Iya. Jadi ruang-ruang pelatihan. Kayak Komo, ini kayak enak nih. Kelabage. Besok di restoran saya. Kelabage. Di Kelabage. Apalagi Terus apa lagi? Kalau lalapan kayaknya udah umum kayaknya. Kayak betok. Tahu betok? Enggak tahu. Ini kan. Nah ini kan udah terputus nih di generasi saya. Iya. Betok itu mungkin sekilas gambarnya seperti apa tuh? Betok itu dibikin dari daun talas itu. Terus nanti ada daging, terus dicampur dengan kelapa, dimasak dan itu enak. Daun talas sampai daun talas yang daun talas air yang ada di daun talas itu dimasak. Iya, di dalamnya itu nanti di. Oh, berarti daun talas ini dijadikan bungkus gitu. Iya, bungkus. Yang sampai daunnya itu enak semua. Oh, daging. Itu bentok itu dari mana tuh? Kukus ya di modelnya dimasak. Bukan dikukus, itu dimasak. Direbus. Wah. Enak sekali. Daging. Ada bumbunya juga itu kan. Iya. Kalau sesuatu itu juga apa? Banyak sekali varian yang sebenarnya perlu dimunculkan menjadi kuliner khas daerah kita. Ya, betok itu. Ini jadinya saya penasaran nih. Besok kita coba. Belum lagi timbung. Tahu timbung ya? Timbung tahu. Kalau kecil-kecil dulu kita itu makan timbung. Terus ada dibakar, lagi banyak sekali pokoknya. Kalau ini misalnya dieksplorasi dan coba untuk dikembangkan, itu saya rasa yang punya concern untuk makanan untuk kulineran lokal khas itu persentasenya di wilayah kita ini sangat-sangat kecil. Iya. Ada juga mungkin kalau berbicara tentang pohon kelapa jadi lauk itu udah biasa itu ya. Udah biasa. Begitu juga dengan pohon pisang. Iya. Ares ya. Ares. Udah biasa. Kemudian juga begitu juga dengan bambu, bahkan orang Cina juga. Iya. Rebong. Ya, udah biasa. Nah, kalau biji nangka dijadiin sambal tuh. Nah, itu juga sudah saya coba, enak. Saya juga suka itu. Dan biasanya juga biji nangka itu di Kelabage itu enak. Di Kelabage. Jadi biji-bijian ini juga banyak yang jadi lauk loh. Iya, betul. Dan enak gitu. Dan itu merupakan warisan. Warisan kuliner yang kita tidak mempunyai perhatian terhadapnya. Dan bahkan kalau itu dikembangkan itu bisa jadi mitigasi the power of kepepet itu. Betul. Jadi gerakan ini sebenarnya untuk peduli kepada kalau orang tua kita itu tidak pernah mengenal kesusahan. Bingung. Jadi apa yang ada, yang tersedia di alam ini semuanya dieksplorasi dan diolah. Makanya kalau kita di kampung itu tanda-tandanya nggak ada duit itu, Pak Ustaz. Pasti makanannya daging ayam, daging ikan. Kita sudah tidak punya duit itu. Nggak punya duit itu. Kalau punya duit pasti makanannya tahu, tempe itu. Ada duit tuh pasti tuh. Kalau nggak ada duit, makannya daging ayam, panggang, paling mantap. Ikan nila itu nggak ada duit tuh. Betul. Jadi kita ini kalau tidak ada uang, betul. Ya, yang paling yang bisa kita lakukan itu mancing dan makan ikan. Berarti itu tanda tidak punya uang. Nah, kalau bertamu nih, kalau disuguhin lauknya daging ayam sama ikan nila, sedang gini ya. sedang collab nih yang punya rumah. Enggak selalu segitu sih ya. Tapi itu yang kebanyakan sih. Karena apa? Karena fasilitas yang tersedia di lingkungan kita ini juga cukup banyak untuk diolah. Benar. Jadi sekarang ikan di mana-mana gitu. Kita tidak akan kekurangan sebetulnya. Hanya saja sekarang ini kalau mau diseriuskan untuk masalah kuliner ini, warisan kuliner lokal kita, para orang-orang tua kita itu sangat banyak. Dan mungkin generasi yang kita sebut generasi kekinian sekarang ini, banyak yang tidak tahu tentang itu. Banyak yang tidak tahu. Ini salah siapa? Karena kesalahan generasi di atasnya yang tidak mewariskan lagi warisan kuliner yang sudah ada itu. Atau ini juga sih bukan melulu soal
yang di atas kita yang nggak mewarisi. Yang diwariskan juga nih pada lebih terkontaminasi dengan pizza. Loh, sekarang anak-anak di situ ada nggak jual kebab katanya? Kebab di jalan. Ya. Jadi itu mempengaruhi apa juga ya, cita rasa dan selera makan dia. Betul. Kan. Nanti Bang Dika kalau mau mengadakan kalau membuat restoran itu dikhususkan aja untuk kuliner. Gitu, warung betok. Ya, kayak gitulah kira-kira. Iya, supaya branding kuliner kita ini juga baik gitu kan. Dan dari sisi rasa, saya rasa warisan kuliner kita ini cocok sama semua jenis lidah. Nikmat kok, karena komponen bumbunya itu nggak kurang-kurang, manis, asam, pedasnya itu ada. Ya, jadi perlu kita eksplorasi dan kita banggakan apa yang menjadi warisan kuliner yang tidak kalah enaknya kalau dari sisi rasa dan tidak kalah sehatnya kalau dari sisi kesehatan, manfaatnya. Luar biasa itu. Betul. Seperti Komoh Lindung kan nambah darah gitu. Iya. Bisa buat kehangatan juga betul. Komoh Lindung ini sangat enak sekali ya. Karena kayak rempah-rempah tuh baru. Kalau nggak ada rempah-rempah tuh nggak jadi komoh deh. Betul. Prosesnya higienis. Betul. Karena prosesnya panjang tuh, dibersihin, kemudian dipanggang, ditunuh gitu ya. Iya. Panggang kemudian kelak pindang juga kan bagian dari jarang di tapi ada juga sih yang beberapa yang saya tahu restoran atau warung makan yang menyediakan itu enak sekali. Enak sekali. Jadi kelak dupak kalau misalnya bahasa anunya itu apa itu? Apa tuh? Kelak rajang kayaknya. Kelak rajang ya. Kelak dupak itu apa? Dupak itu kan. Dupak istilahnya. Dupak sapi. Kupak. Kalau dupak itu tendang tuh makanya. Iya. Ini yang obrolan yang paling saya hindari sebenarnya, kuliner tuh. Iya. Bikin lapar. Betul. Tapi memang kita harus mengkaji satu persatu nih Bang. Iya. Kita harus mengkulik satu persatu. Mungkin di season podcast berikutnya kita fokuskan satu nanti. Dan harus ada makanannya, produknya itu. Ya, tokoh yang pegiat untuk masing-masing item. Betul. Itu. Bahkan di gubuk saya ini Pak Ustaz, yang hidup cuma satu nih yang paham tentang komoh itu. Besok ini harus didokumentasikan nih di podcast. Betul, komposisinya itu minimal. Jangan sampai enggak tercatat nanti ya. Kenapa Pizza Hut itu besar? Atau kenapa ayam crispy? Oh ya, sama Krusty Krab. Krusty Krab itu besar karena itu di SpongeBob itu. Itu Krusty Krab di SpongeBob. Itu betul-betul divisualisasi. Dan direalisasikan, diperkenalkan sampai masif, sampai generasi kesekian kita. Betul. Ayo, siapa yang tidak mengenal tentang crispy ayam crispy? Ya, fried chicken. Bahkan anak usia 2 tahun saya sudah tahu. Ya. Karena itu masif diperdengarkan dan diperkenalkan dan tipikal manusia itu kan suka yang baru. Nah, media kita untuk memperkenalkan komoh itu apa? Ya kan? Betul. Komoh memperdengarkan saya tidak pernah, apalagi saya pernah. Saya pernah angkat itu di tulisan maupun ini, cuma kurang pure sih. Jadi ini adalah kekurangan kita, sehingga kita ini lama-lama tradisi kita ini bukan hanya di masalah kuliner saja. Bahkan ini di semua lini dari kebiasaan baik yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, yang diwariskan oleh orang tua kita, ini akan tergeser dan berpotensi untuk hilang. Jadi kita tidak mempunyai kamus yang representatif untuk mengurai itu dan memperkenalkan itu. Nah, ini bahaya sebetulnya, menjadi sebuah ancaman, sehingga budaya kuliner kita ini akan tergantikan oleh kulineran yang nun jauh di sana gitu kan. Sekarang